Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran kimia. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang ikatan kovalen. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari dapat dengan mudah kita pahami. Berdoa mulai. Cukup? Berikut ini adalah tujuan pembelajarannya. Untuk apa sih kita harus mempelajari ikatan kovalen? Nah, yang pertama, agar peserta didik mampu menjelaskan pengertian ikatan kovalen, kemudian mampu menjelaskan proses pembentukan ikatan kovalen, kemudian mampu menentukan jenis-jenis ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, dan kovalen rangkap 3 beserta contohnya, dan mampu memahami sifat-sifat senyawa kovalen. Kemudian berikut ini merupakan pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam ikatan kovalen, yaitu ada pengertian ikatan kovalen, proses pembentukan ikatan kovalen, jenis-jenis ikatan kovalen, sifat-sifat ikatan kovalen, dan contoh ikatan kovalen. Kita mulai bahasan yang pertama, yaitu pengertian ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron antara atom non-logam dengan atom non-logam. Jadi kata kuncinya yaitu pemakaian bersama. Ada sepasang elektron yang digunakan secara bersama-sama oleh atom non-logam dan atom non-logam yang lainnya. Kita lanjutkan bahasan yang kedua, yaitu proses pembentukan ikatan kovalen. Jadi, yang pertama, kita hitung elektron valensi atomnya terlebih dahulu. Kemudian, letakkan satu pasang elektron dalam setiap ikatan. Lalu, lengkapi bentuk oktet dari ikatan atom ke atom pusat, kecuali H hanya 2 elektron. Selanjutnya, letakkan setiap penambahan elektron pada atom pusat dalam pasangan. Nah, yang terakhir, bila atom pusat masih belum dalam bentuk oktet, tambahkan ikatannya dalam bentuk ikatan rangkap. Dimulai dari ikatan rangkap 2 terlebih dahulu, kemudian baru ikatan rangkap 3. Kita lanjut pada bahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis ikatan kovalen. Ada 3 ikatan kovalen yang akan kita bahas, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terjadi antara 2 atom yang membentuk ikatan dengan satu pasang elektron yang digunakan secara bersama. Kemudian, ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan yang terjadi antara 2 atom yang membentuk ikatan dengan 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama. Sedangkan ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan yang terjadi antara 2 atom yang membentuk ikatan dengan 3 pasang elektron yang digunakan secara bersama. Kita lanjutkan pada bahasan yang keempat, yaitu sifat-sifat senyawa kovalen. Sifatnya yang pertama yaitu memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah, kira-kira di bawah 200 derajat Celcius. Yang kedua, bersifat lunak dan tidak rapuh. Yang ketiga, mudah larut dalam pelarut organik atau non-polar seperti alkohol, ether, atau benzina, dan sukar larut dalam pelarut polar seperti air. Kemudian yang keempat, pada kovalen non-polar, larutannya tidak dapat menghantarkan listrik, akan tetapi pada kovalen polar, larutannya dapat menghantarkan listrik. Bahasan yang terakhir yaitu contoh ikatan kovalen. Pada ikatan kovalen tunggal, contohnya yang pertama yaitu H2. H2 merupakan gabungan dari
dua atom hidrogen yang masing-masing memiliki satu elektron. Sehingga ketika keduanya saling berikatan, maka elektronnya akan digunakan secara bersama-sama, yaitu berjumlah 2, sehingga terbentuk ikatan kovalen tunggal. Contoh yang kedua yaitu HCl. HCl ini merupakan gabungan dari atom hidrogen dan klor, di mana atom hidrogen memiliki 1 elektron dan atom klor memiliki 7 elektron. Ketika keduanya saling berikatan, maka akan terdapat 2 elektron yang digunakan secara bersama-sama, sehingga terbentuk ikatan kovalen tunggal. Pada ikatan kovalen rangkap 2 terdapat contoh O2. O2 ini merupakan gabungan dari 2 atom oksigen, di mana masing-masing atom memiliki 6 elektron. Sehingga ketika keduanya saling berikatan, akan terdapat 4 elektron yang digunakan secara bersama-sama, sehingga akan terbentuk ikatan kovalen rangkap 2. Kemudian pada ikatan kovalen rangkap 3, terdapat contoh yaitu N2. N2 ini merupakan gabungan dari 2 atom nitrogen yang masing-masing memiliki 5 elektron. Nah, ketika keduanya saling berikatan, maka akan terdapat 6 elektron yang digunakan secara bersama-sama, sehingga akan terbentuk ikatan kovalen rangkap 3. Oke teman-teman, saya kira materi tentang ikatan kovalen ini sudah cukup. Jika ada yang merasa kesulitan, mungkin nanti bisa ditanyakan. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.